asal tunjuk orang. Saya dulu juga zaman Iqbal juga saya bilang orang masuk di otak saya yang asalnya tidak kenal artis saya jadi kenal gara-gara milih-milih orang. Nah, yang terakhir ini saya juga milih-milih dari mulai Indro udah tua, yang lain. Saya ini siapa? Tahu? Yang di otakku selalu balik lagi ke Ariel. Kok si Ariel terus ya? Gitu. Jadi ini kan saingan saya band ya, gitu ya. Gitu. Cuma dia mau populer, saya mah underground, cacing-cacing ular gitu. Nah, saya sudah milih si A, si B, si C. Saya balik lagi ke selalu lagi ke Ariel. Saya nggak tahu kok Ariel terus ya. Akhirnya saya ngomong, dulu juga ada orang ngomong, kenapa diganti-ganti bilangnya, Batman tuh kok gonta-ganti pemainnya gitu. Lah iya. Spiderman juga ganti-ganti pemainnya, yang penting kan ceritanya. Tapi kalau Ariel, anjir kenapa sih Ariel di otak saya ya? Kenapa bukan istri saya di otak saya gitu? Kenapa gitu? Anjir. Tahu nggak? Aku langsung hubungi dia. Serius. Real? Pagi-pagi. Iya benar. Pagi-pagi. Aku tahu dia pasti belum tidur. Jadi aku suka dengan mengganggu orang kan. Nah akhirnya aku cerita tentang ini. Dan mungkin Ariel juga malamnya nggak tidur, jadi setuju ya. Antara sadar nggak sadar maksudnya. Nah maksudnya bisa langsung tahajud kan. Jadi akhirnya untuk film Dilan ini saya setuju 1.000.000% Dilannya adalah Ariel. Nah untuk itu kita panggil Fajar Bustami ya, karena dia juga yang akan jadi sutradaranya bersama saya. Bagus. Ya. Oke. Nah, di sini juga sudah hadir ada Mas Fajar Bustami. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya merasa bebas tidak akan ditanya jawab karena kamu bisa nanya ke mereka ya. Mau kemana? Jangan kemana-mana. Baik, dan kami juga sekaligus mengundang produser yaitu Ibu Frederica atau Bu Erika juga untuk bergabung di sini. Nih, teman-teman tadi saya dikabarin katanya bedah buku ya. Ini kayak hati saya langsung ke bedah langsung. Kok ini tiba-tiba banyak banget surprise-nya nih. Oke, sebentar, tahan, saya masih deg-degan. Aduh, ini benar-benar surprise banget. Ariel, ya Ariel, aduh, deket banget nih kita. Ariel. Ya. Jadi gimana sih ceritanya? Jadi gini, jangan tanya-tanya lagi kenapa Ariel ya. Saya pokoknya kalau ada yang jawab, yang nanya kenapa Ariel, jawabannya adalah karena dia masih hidup. Alhamdulillah ya. Tapi Ariel, jadi gimana ceritanya nih? Akhirnya Pemeran Dilan, Ariel tertarik untuk menjadi Dilan. Awal mulanya tuh gimana? Wah. Bener tengah malam ditelepon sama ayah? Ya katanya tadi begitu malam-malam. Oh pagi-pagi tapi jam 2 kan? Jam 2 pagi. Ya, ceritanya lumayan panjang sebetulnya nih. Jadi waktu itu dihubunginnya bukan sekali. Waktu itu jadi pas pertama kali ngobrol langsung to the point. Memang ada ide ini 1, 2, 3 dijabarkan. Terus kan itu berat ya. Maksudnya begitu pas dikasih tahu buat project ini real gitu. Wah ini sih kelas kakap ini apa maksudnya ini kan karakternya udah ada, udah kuat gitu. Jadi nggak bisa diputuskan dalam waktu sebentar. Jadi mesti benar-benar dipikirin lagi. Habis itu setelah sekali diajak ngobrol, ada ngobrol kedua, ada ngobrol ketiga, sampai akhirnya kita benar-benar sepakat. Baru habis itu ya udah kita kerjain ini gitu. Karena terus terang kan saya sendiri juga kalau sama Noah kan lagi libur, udah 2 tahun libur. Ini memang liburnya Noah itu sendiri juga memang karena pengen cari hidup yang lain. Jadi nggak pengen dalam sekali hidup ini cuma sebagai penyanyi aja, pengen punya kehidupan lain. Ada kemarin coba motor-motoran dan segala macam. Nah si seni peran ini kan juga seni yang menarik ya. Dan saya
lumayan seniman orangnya. Jadi kayak wah ini kayaknya juga salah satu yang harus saya coba selama masih hidup gitu. Jadi mesti bisa, cuman kan itu mesti tepat keputusannya. Dari dulu sempat ada beberapa tawaran gitu, mau nggak coba seni peran, cuman masih ragu, banyak pertimbangan. Istilahnya ya sebagai Virgo biasanya memang suka milih-milih gitu. Milih-milih. Jadi nah tawaran yang ini agak berat nih kalau dilewatin. Jadi makanya kemarin mikirnya lama lumayan. Kadang tidak dibalas WhatsApp sampai 2 hari. Ya, saya kan orang yang sabar. Gitu, jadi lumayan panjang tapi akhirnya bulat gitu. Akhirnya bulat. Dilan di dalam Dilan ITB 1997 dan juga Dilan Amsterdam adalah Ariel. Mantap. Waduh, keren banget nih. Tapi ini surprise nggak cuma buat aku, ternyata buat teman-teman juga surprise nggak sih? Surprise banget ya. Nah, Bu Erika, gimana nih surprise ini dibaliknya tuh alasan sesungguhnya? Akhirnya Ariel lah yang menjadi sosok Dilan. Gimana sih ceritanya, Bu? Iya, alasan sesungguhnya simple sebenarnya. Sepertinya menurut saya semesta mendukung. Ya, makanya terjadilah Ariel menjadi Dilan. Tapi kalau sampai sekarang kan kita baru tahu novelnya nih yang akan ada November. Kalau produksinya kapan? Produksinya rencananya syuting mulai Desember ini, tayang tahun 2026 tahun depan. Wow, kita doakan semoga lancar-lancar persiapannya. Berarti sekarang masih dalam tahap persiapan, tahap reading persiapan. dan juga segala macamnya ya. Benar. Mungkin untuk make up dan segala macam itu lagi dipersiapkan pokoknya ya, Ya, untuk ya. proses produksinya. Siap. Nah, Mas Fajar, nih seru nih Mas Fajar. Balik lagi kolaborasi, collabnya langsung sama Pidi Baik lagi kan. Ini gimana nih, reunian apa gimana nih rasa-rasanya nanti proses syutingnya? Yang pasti kalau dekat sama ayah itu selalu menyenangkan. Ini Makanya pengennya Dilan ada terus Erika gitu. Dan dengar kabar ayah bikin buku ini kan ayah selalu, Jar saya mau bikin buku ini. Semoga lancar ayah ya kan. Karena memang sama ayah Pidi ini gak tahu kenapa, ini kan guru saya manggil aja ayah. Udah guru ayah juga gitu kan. Jadi sama-sama gitu. Beliau seniman besar ya menurut saya ya, untuk karya-karya sastranya, musiknya gitu, lukisnya gitu. Dan sebagai orang yang pernah sekolah seni gitu ya, ketemu manusia yang Allah takdirkan sebegini rupa uniknya gitu, kok auranya enak ngobrolnya. Jadi kalau saya di jenggot yang sudah panjang ini pengen bikin film yang senang-senang aja, menyenangkan hati aja lah, menyenangkan hati diri sendiri, habis itu menyenangkan orang lain dan keluarga gitu. Dan terutama buat Bu Erika sih biar di-calling terus. Jadi ini sebuah kesempatan, amanah baru lagi dari Falcon, syuting sama ayah menyenangkan. Terus sekarang nih ada plusnya lagi, Kang Boril ini luar biasa gitu. Ngobrol sama beliau sama levelnya nih, seniman-seniman gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa punya rasa yang sama seperti mereka lah gitu. Kalau berkarya tuh memang luar biasa gitu, nggak usah diragukan gitu. Oke, siap. boleh saya tambahin supaya kamu menjalankan peran Panavin. Nah, gimana tuh? Jadi ini bayangkan Panavin, wow, siapa bagi saya gitu. Demi Ariel, dia mau ke Bandung sendirian nemui saya. Iya, nemui saya. Ini memang bukan main sih, saya pikir Panavin udah mau datang sendiri, nemui. Janjian saya ketemu di dekat stasiun karena harus bolak-balik karena wis kan. Saya ngomong bahas Ariel aja, ngegibah Ariel, jadi dosa-dosanya saya ambil dan saya gibah sama Pak Nafin gitu. Ya fix sampai dia kayak bahagia gitu. Oke, fix saya udah yakin pulang ya. Akhirnya ya terus dilanjut ya. Akhirnya kita berada di sini sekarang. Ya itulah peran Panavin. Wah, luar biasa. Tepuk tangan boleh loh, teman-teman. Tapi ayah, aku ada pertanyaan lagi ya. Kalau iya nggak mau nanya, penasaran soalnya kan aku pecinta Dilan banget. Filmnya dari awal aku nonton. Nah,
itu kan fashionnya Dilan adalah jaket Dilan. Dan terkenal dong ya jaket Dilan. Ada yang udah punya? Karena kalau di e-commerce itu kita ngetiknya langsung jaket Dilan gitu ya. Benar-benar bukan jaket jeans lagi tapi jaket Dilan spesifik. Nah, ini Kang Boril datang tiba-tiba pakai parka. Apakah di visionnya seorang PD Baik itu Dilan seperti ini ketika dewasa? Banyak jaketnya dia kan. Kalau jaketnya Boril mah bisa ditanya ya. Zaman SMA di ITB juga dia masih pakai. Yang jaketnya itu. SMA itu. Tapi karena masa itu lagi apanya? Gandrung-gandrungnya terhadap sosialisme, Che Guevara, karena dan hal-hal seperti itu terpikirlah olehnya membeli jaket-jaket kayak Army 65 ya kan, yang semacam militer gitu. Itu lagi zaman itu lagi tren untuk menggunakan itu. Bahkan otak-otak mahasiswa pun banyak yang kiri kan masa itu. Ya itu terjadi, ternyata berdampak pada pakaiannya juga. Che Guevara, bintang merah lah, itu masa itu terjadi. Dan saya tulis di buku itu. Nah maka selain jaket yang waktu SMA, Dilan juga punya jaket yang semacam ini. Kayak jaket Army 65 gitu ya. Ya. Parker. Apalagi dia pernah di Kuba juga. Di Kuba juga dia beli jaket itu. Jadi jaketnya banyak. Sampai apal nih kita isi lemari Dilan ya. Semuanya pokoknya diceritain di situ ya. Oke, siap. Berarti kurang lebihnya kita udah punya bayangan bahwa nanti Dilan di kedua film ini akan seperti ini gitu ya, kurang lebihnya. Oke, balik lagi ke Mas Fajar deh. Kalau Mas Fajar, apa sih yang dibayangkan yang akan berbeda dari film-film Dilan sebelumnya? Apakah karena sosok Dilan yang sudah dewasa kah? Gitu, ya pasti ceritanya beda. Betul. Ya, ceritanya beda, lebih dewasa gitu. Terus banyak hal-hal yang ternyata menarik itu bukan hanya di remaja aja ya. Saya berasa begitu ya. Ternyata kehidupan ketika dewasa ini juga banyak hal-hal yang juga dilema. Kalau di sini kan boleh di-spill dikit, ayah, si baliknya. Ya. Jadi momen-momen kembalinya si Vanessa dalam kehidupan yang sebenarnya udah lewat ya. Kok Vanessa sih ya Allah. Milea, saya udah nggak bisa ngebedain antara Vanessa sama Milea sih. Apa Mas, lihat aku aja kan Milea mirip. Oh iya, okay. Padahal udah tahu sih Milea aslinya kayak gimana gitu, tapi serius? Udah kan udah video call. Ya. Si Ayah senyum-senyum aja. Kalau saya yang pasti cerita dewasa ini ya nggak kalah ininya sama 90 ya, gemesnya gitu. Terus yang pasti lagi ternyata kehidupan seorang seniman itu unik gitu. Kalau lagi remaja kan masa pencarian jati diri, tapi kalau udah udah kuliah, udah dewasa itu udah arahnya udah lebih jelas mau kemana, cita-citanya, udah tujuannya udah ada. Beda sama SMA kan. Kalau di ITB itu dia udah jelas dia mau jadi seniman gitu kan. ITB-nya soalnya seni rupa. Seru gitu, banyak hal yang menarik di dunia seni ini gitu. Makanya ini kolaborasi seni film, seni musik, seni aktor, seni rupa, semuanya ada di sini. Dan film kan memang menggabungkan semuanya ya. Seru aja gitu. Ini kita lagi bikin festival seni gitu kayaknya. Ya. Di dalamnya banyak karya-karya seni. Mudah-mudahan nanti banyak seniman-seniman seni juga yang mengisi pemeran ini ya. Dari seni rupanya ya kan ya. Ya. Oke, Dan lagi yang membuat saya senang selain tentu karena Ariel, sektor ITB juga akan main di sini. Wow. Ya. Dan dia akan jadi, saya fotoin aja deh biar kamu nggak usah nonton lagi gitu. Ya jangan dong, gitu. tetap mau nonton. Oh jangan gimana? Ya jadi ikut main lah dan dia mau. Wow. Jadi banyak spesialnya, banyak kejutannya, banyak yang tidak terduga ya. Kan banyak yang jadi polisi. Polisinya asli dari kepolisian Bandung. Karena kawan-kawan saya dari Polda, dari Polsek, dari Intel, dan mereka akan terlibat. Insya Allah.
Seru-seru nih pasti di dalamnya nih. Oke, nah sekarang kita buka kesempatan untuk teman-teman media ataupun tamu undangan yang ada di sini yang mau tanya-tanya dengan keempat narasumber, dipersilakan. Oh, ada dari sebelah sini. Silakan disebutkan nama dari media ataukah yang lainnya dan pertanyaannya apa? Ya, saya Wayan. Ya Mas Wayan. Oh, agak nunduk dikit boleh Mas Wayan. Iya, saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin menanyakan yang pertama buat Ariel, untuk kembali ke dunia acting, apakah akan khusus acting lagi? Meskipun di tahun 2009 saya ingat kamu juga pernah dipinang sama Riri Riza untuk beracting di film Sang Pemimpi. Terus nanti untuk film Dilan ini pakai nama Ariel Noah atau Nazril Irham seperti di tahun 2009. Yang kedua untuk Mbak Erika, ketika pertama kali nama Ariel muncul sebagai kandidat Dilan, seperti apa pesannya? Dan karena kita tahu bahwa Ariel ini nanti bakal jadi aktor juga, singer songwriter juga, apakah nanti dipaketin sekalian soundtracknya biar beliau juga yang mengerjakan. Pakai temat ya. Terus sudah melirik tanggal-tanggal cantik manja di 2020. Oke. Makasih. Makasih Mas Wayan untuk pertanyaannya. Dari Kang Boril dulu boleh, Kang Boril? Iya.